Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Syukur alhamdulillah ya kalau semua baik-baik aja. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi tentang arti pentingnya perubahan sosial dan kebudayaan serta dampak sosial dalam kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu dong sama kelompok saya, yaitu kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan Servia Nur Oktaviani, Putri Atika Salsabila, Rozan Alif Syabana, dan saya sendiri Ratna Winaun sebagai moderator. Berikut topik yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama, arti pentingnya perubahan sosial budaya. Yang kedua, sifat dan faktor internal atau eksternal penyebab perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, dampak atau resiko perubahan sosial budaya, termasuk dampak negatif maupun positif. Lalu perubahan sosial budaya itu apa sih? Untuk tahu lebih lanjut, kita akan next ke slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh partner saya, Rozan. Arti perubahan sosial. Dilansir Ensiklopedia Britannica tahun 2015, perubahan sosial dalam arti luas adalah setiap perubahan dalam hubungan sosial. Perubahan sosial merupakan fenomena yang selalu ada di masyarakat manapun. Perubahan kadang-kadang dibuat, kemudian antara proses perubahan dalam struktur sosial. Dalam arti spesifik dari perubahan sosial, tergantung pada entitas sosial umum sosial yang dipertimbangkan. Perubahan sosial dapat berkembang dari sejumlah sumber yang berbeda, termasuk kontak dengan masyarakat lain. Perubahan sosial juga didorong oleh gerakan ideologis, ekonomi, dan politik. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan adanya faktor pendorong baik dari luar dan dalam masyarakat. Itu yang mendorong untuk melakukan tindakan atau perbuatan. Selanjutnya, sifat perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada berkelanjutan. Masyarakat akan mengalami perubahan baik secara cepat ataupun lambat. Perubahan sosial itu sudah pasti terjadi pada masyarakat dan akan terus berkembang sesuai zamannya. Lalu yang kedua, ada imitatif. Imitatif ini tuh perubahan yang terjadi dan saling mempengaruhi pada suatu kelompok masyarakat. Lalu yang ketiga, disorganisasi sementara. Disorganisasi ini tuh sebuah keadaan yang kacau karena akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Nah, contohnya itu seperti pasca reformasi tahun 1998. Yang keempat, ada hubungan kausalitas atau timbal balik. Lalu yang terakhir, ada penggolongan watak atau tipologis. Sikap dalam menyikapi atau menghadapi perubahan itu sangat dibutuhkan agar kita sebagai warga negara ini tidak terbawa oleh arus, melainkan kitalah yang menentukan kemana arah perubahan yang akan terjadi. Lalu apa aja sih faktor penyebab perubahan sosial budaya? Nah, faktornya ini ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk tahu lebih lanjut, kita ke next slide ya. Oke, kita bahas faktor internalnya dulu. Faktor internal perubahan sosial budaya. Yang pertama ada perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu setiap tahunnya akan terus meningkat karena terjadinya peningkatan akan berpengaruh pada kebutuhan biaya, kebutuhan pangan, dan tempat mereka. Contohnya itu seperti pendidikan, kesehatan, atau lapangan kerja. Yang kedua ada penemuan atau inovasi baru, seperti dalam bidang pengetahuan, teknologi dan komunikasi, dan sebagainya. Contohnya itu seperti mesin pencetak buku, mesin fotokopi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan ini tuh biasanya dapat terjadi antara kelompok tua dengan kelompok muda. Lalu yang keempat ada terjadinya pemberontakan dan revolusi dalam masyarakat. Biasanya ini dipicu karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Hal ini tuh dapat menyebabkan terjadinya gerakan revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat.
Kalau tadi kita udah tahu faktor internalnya, sekarang kita akan ngebahas faktor eksternal. Nah, faktor eksternal perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan fisik. Misalnya itu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, peperangan. Peperangan ini tuh terjadi antara satu negara dengan negara yang lain. Hal ini tuh mengakibatkan dampak yang ditanggung oleh masyarakatnya. Contohnya itu seperti hancurnya harta benda, kehilangan anggota keluarga, atau bencana kelaparan. Lalu yang terakhir, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya itu seperti pengaruh kebudayaan dari barat yang dapat mendatangkan dampak positif maupun dampak negatif. Selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial di masyarakat. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak apa saja sih dampak dari perubahan sosial di masyarakat? Jadi gini loh, dampak perubahan sosial di masyarakat itu mengakibatkan dampak positif dan juga dampak negatif, di mana dampak positifnya itu lebih mengarah pada kemajuan dengan menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, sedangkan dampak negatifnya lebih mengarah pada kemunduran yang ditandai dengan adanya tindak kriminalitas, konflik sosial, deviasi sosial, serta berbagai masalah sosial lainnya. Bentuk dampak positif perubahan sosial di masyarakat diantaranya adalah yang pertama, munculnya nilai dan norma baru. Dengan adanya perubahan sosial, diharapkan mampu mendorong munculnya nilai maupun norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, adanya struktur dan hubungan sosial baru. Struktur dan hubungan sosial baru ini biasanya lebih menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, terjadinya diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural yaitu berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru, sehingga lebih memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Dengan demikian, diharapkan fungsi pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya penelitian ilmiah semakin menyadarkan manusia terhadap pentingnya penguasaan iptek dengan peningkatan taraf hidupnya. Adapun dampak yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya disorientasi nilai dan norma. Norma dan nilai terkadang diabaikan seiring semakin tingginya kebutuhan akan kebebasan maupun independensi dari otoritas tradisional. Yang kedua, budaya konsumtif yang semakin besar, di mana individu mengkonsumsi suatu barang karena dianggap sebagai simbol status. Yang ketiga, berkembangnya sifat individualisme. Saat ini, masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga sering mengesampingkan kepentingan sosial. Dan yang terakhir, munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Konflik dan kekerasan muncul sebagai akibat adanya perbedaan sikap dan kepentingan dalam menghadapi perubahan sosial. Dampak perubahan sosial bagi gaya hidup masyarakat. Perubahan sosial mengakibatkan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga teknologi yang lebih maju membuat masyarakat mudah untuk mengakses berbagai kebudayaan barat tanpa adanya filter sama sekali. Maka dari itu, muncullah budaya masyarakat westernisasi. Westernisasi itu sendiri adalah proses meniru gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan dalam bentuk gaya hidup, kebiasaan, gaya pergaulan, dan lain sebagainya. Selain dari westernisasi, perubahan sosial juga mengakibatkan munculnya gaya hidup hedonisme. Hedonisme sendiri merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan di mana mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah menjelaskan dan memaparkan materinya. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan lainnya. Perbedaannya dapat kita lihat
karena perubahan sosial lebih menekankan pada aspek kultural atau budaya dan aspek struktural masyarakat. Adapun sifat perubahan sosial budaya yaitu berkelanjutan, imitatif, disorganisasi sementara, hubungan kausalitas, dan penggolongan watak atau tipologis. Lalu, faktor penyebab perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal, salah satunya peningkatan jumlah penduduk, dan faktor eksternal, salah satunya itu pengaruh kebudayaan luar. Kemudian dampak positif dari perubahan sosial budaya ini lebih mengarah pada kemajuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sedangkan dampak negatifnya itu lebih mengarah pada kemunduran sehingga terjadi kriminalitas, konflik sosial, deviasi, dan lain-lain. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.